Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga dan syukron. Ya. Ini selamat malam seluruh rekan dan rekan kita yang sudah bergabung di acara Ruang Kita di episode yang ketiga. Kita kali ini saya memang mampir ke roomnya DKW karena tadi ada persoalan sedikit, tapi tidak akan mengurangi rasa apa ya namanya rasa khidmat kita untuk menjalankan acara Ruang Kita. Oke, pada kesempatan kali ini di episode ketiga, kemarin di episode pertama kita di episode perdana kita memang mengundang komandan dari Pati, kemudian komandan dari Komandan Nasional, dan hari ini malam hari ini kita berkesempatan untuk bisa ngobrol dengan Komandan DKW CPP Ibnu Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2022, yaitu rekan Adib atau Komandan Adib Maulana. Selamat malam, assalamualaikum dan Adib. Waalaikumsalam dan syukron. Selamat malam, tentunya bagaimana kabar punya di kawasan Kendal sana? Kabar alhamdulillah untuk suasana di Kabupaten Kendal sini sekarang cuacanya mendung, dari kemarin sampai sekarang masih mendung. Tapi jangan mendung-mendung merindukan ya, tapi mendung-mendung mudah-mudahan mendungnya itu tidak membawa suatu hal yang tidak baik ya. Cukup curah hujan yang itu rahmat. Semoga membawa berkah gitu ya. Amin ya. Bagaimana ini aktivitas sehari-harinya? Kita lama ya tidak bertemu, kita cuma pertemuan terakhir kemarin di Batang kalau tidak salah. Dengan kondisi masih gemuk, sekarang juga masih gemuk. Jadi tidak ada penurunan berat badan. Alhamdulillah sekarang dari awal puasa sampai saat ini sudah turun ya berat badannya. Turun setengah on. Setengah on. Setengah itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kegemukan yang ada ya. Oke, dan Adib, juga nanti kita ingatkan kepada rekan dan rekan kita yang sudah menyimak di ruang kita pada malam hari ini bisa memberikan pertanyaan nanti lewat kolom komentar yang sudah disediakan oleh IG ya. Kita gunakan fasilitas yang ada. Bukan difasilitasi oleh pemerintah, tapi sudah difasilitasi oleh IG. Oke, tentunya kita akan ngobrol selama setengah jam ke depan ya, dengan tema apa kemarin kita ya? DKW CBB Jawa Tengah belum beraksi sudah ada pandemi ya. Ini cukup enak kayaknya untuk ya, nggak usah ini kayaknya temanya enak untuk disimak, tidak untuk ditinggal ya. Nah, tentunya nanti kepada rekan dan rekan kita tidak hanya nyimak di sini aja. Nanti kalau yang pengen lihat reply atau siaran ulang ya, nanti juga bisa dilihat di YouTube di akun Ruang Kita channel ya. Tentunya juga kita butuh dukungan dari teman-teman agar itu nanti bisa berkembang. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Subscribe ya. Terima kasih atas promosinya. Oke. Ya Allah ya. Dan ini membuat saya semakin kangen, tapi saya nggak ingin memeluk Anda karena Anda laki-laki kan. Ya. Selamat datang kepada Komandan KPP DKW Provinsi Jawa Tengah ya, yang cantik ini dari selamat datang dan Yuli. Ya. Kita sapa lah biar dia. Kadif administrasinya juga datang. Ini sekretarisnya juga datang. Ini juga datang. Oh iya. Danira, selamat malam Danira. Jangan datang lalu kabur ya. Jangan datang lalu kabur, tapi simak dulu ya. Obrolan para cowok-cowok. Biasanya cewek-cewek yang ngobrol, tapi sekarang gantian cowok-cowok yang ngobrol. Oke, dan Adib, langsung saja saya mau bertanya satu hal dulu. Ya. Oke. Saya panggilnya panjenengan atau Anda ini kayaknya lebih enak panjenengan ini. Ini dan Adib ini kan baru dipilih sekitar kurang lebih berapa bulan ya? 1, 2, 3 ya, sekitar 3 bulanan. Kurang lebih 3 bulan. Nah, apa sih yang membuat dan Adib ini mengiyakan menjadi komandan DKW?
Sedangkan tantangannya kan luar biasa ini. Kalau ditanya seperti itu sebenarnya saya bingung mau menjawab apa ya. Mau ditolak kok tak dosa, enggak ditolak kok ini tanggung jawab besar. Tanggung jawabnya terlalu berat ini. Tapi ya apa boleh buat. Kita dikasih tanggung jawab ya harus kita laksanakan. Jangan sampai kita menolak tanggung jawab. Berarti jabatan komandan DKW ini seperti rezeki ya? Musibah ini bukan rezeki. Kalau rezeki itu kan kita tidak boleh menolak. Nah, ini berarti jabatan komandan DKW ini kan kiranya cukup luar biasa kan, punya pasukan, punya apa. Nah ini itu yang menjadi karena kita sebagai kader mungkin ya, sebagai kader tidak bisa menolak, tidak ada kata lain selain mengiyakan seperti itu, karena doktrinnya seperti itu. Dan Adib, selama masa pandemi ini, kira-kira apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari DKW sendiri untuk teman-teman DKJ di seluruh Jawa Tengah? Kita saat ini belum bisa maksimal ya, sementara ya hanya bisa sekedar komunikasi satu sama lain agar jalinan silaturahim itu tidak terputus ya. Nah, berhubung kita masih di suasana pandemi yang entah sampai kapan ini akan berakhir, ya, semoga saja doa kita pandemi ini akan segera berakhir lah, jangan lama-lama, agar kita bisa beraktivitas seperti semula tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut. Sementara kita lakukan komunikasi saja kepada masing-masing DKJ. Gitu. Ya. Ini kan kemarin kan baru saja dipilih oleh ketua terpilih dari PWI Ibnu Jawa Tengah. Itu kan kita sudah akan melaksanakan beberapa agenda yang memang kemarin, kita belum jauh ini di bulan April kan sebenarnya kita harus sudah dilantik. Nah, pelantikannya juga harus ditunda, katakan ditunda, tidak jadi tapi ditunda karena ada pandemi ini. Nah, kemudian langkah apa yang diambil agar tetap mensolidkan kepengurusan yang baru, bahwa kepengurusan yang baru itu kan butuh silaturahim, butuh bertemu, butuh pemikiran dan lain sebagainya. Sedangkan kita hari ini kita harus terputus untuk bercurah pikir. Artinya bercurah pikir secara langsung. Artinya kalau bercurah pikir secara di media sosial ataupun kita lewat grup masih bisa. Tapi secara langsung kan kita tetap tidak ada. Nah, langkah-langkah yang diambil ketika hal ini terjadi untuk tetap kita akan ancang-ancang bahasane wong ono sobuke ancang-ancang men bicara niki ya wis lah, program men tetap jalan, biar kita jalan. Itu bagaimana untuk hari ini? Ancang-ancang kita kemarin kan kita pertemuan datang sudah membahas tentang program kita kerja selama 3 tahun ke depan, kita sudah bahas. Dan berhubung ini pandemi, jadi untuk pelantikan sendiri kita ditunda. Dan tentunya kemarin sudah ada proker, sebenarnya sudah ada penyampaian proker untuk kepengurusan PW ya. Tentunya dari DKW itu juga diminta untuk mengirimkan program kerjanya agar bisa dimasukkan ke dalam buku panduan, digabungkan menjadi satu dengan PW ya. Cuman kemarin terkendala belum bisa mengirimkan karena belum bisa laporan, belum bisa menyampaikan program kerja DKW ke PW karena saya belum mendownload aplikasi apa itu namanya, Zoom ya. Zoom. Iya. Dan belum bisa gabung. Sampai sekarang belum bisa mengirimkan program kerjanya ke pengurus wilayah Ibnu khususnya. Artinya berarti program kerjanya itu memang belum bisa kita laksanakan bersama seperti itu ya? Belum bisa kita laksanakan bersama. Terus ancang-ancang yang ke depan itu kita tetap gimana ya? Ya sementara kita jalin komunikasi lewat grup saja dulu.
Jalin hubungan, komunikasi atau hubungan apa ini kira-kira? Komunikasi lah, jalinan hubungan silaturahim agar tidak terputus. Yang terputus itu pandeminya. Ya, mudah-mudahan ya. Selamat Mas. Kita sebelum kita melanjutkan, kita sapa dulu yang sudah hadir. Selamat datang Komandan Demisioner dari Kabupaten Batang dan Khalil tadi yang mengatakan ancang-ancang. Ya, memang bahasanya ancang-ancang. Kalau kita ngoklek-ngoklek kan bahasanya lebih jauh lagi. Juga selamat datang dari dan Ali ya dari Kabupaten Jepara, kemudian Agus Kurniawan dari Boyolali, kemudian Irma Noviana ini ya, Irma Noviana ini dari Kabupaten Pati. Ini para fan-fan beratnya dan Adit ini. Ya. Luar biasa ini pengikut setianya, follower-followernya ya. Oke, dan nanti kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang akan selanjutnya ya. Oh, ya. Intinya begini dan Adit. Bahwasanya DKW tahun kemarin ataupun DKW periode kemarin itu mempunyai arahan bagaimana sistem kaderisasi itu bisa tertata. Setidaknya sudah ada bekal untuk teman-teman hari inilah. Setidaknya sudah ada bekal. Nah, apa yang kiranya harus diperbaiki dan apa yang kiranya harus kita lanjutkan. Ini menurut pandangan dan Adit terkait dengan DKW. Karena jenengan juga DKW kemarin. Jenengan DKW kemarin itu di Kepala Divisi PATB ya. Sedangkan saya kan Divisi Diklat kan. Kita masih sama-sama kepala. Tapi hari ini kan kita sama-sama. Saya tidak punya kepala, Anda punya kepala kan gitu. Batang ya. Tapi ada punya wakil kepala ya. Wakil gue mung duwe awak karo sikil, Pak. Enggak punya kepala. Wakil gue awak karo sikil ya. Oh ya. Insya Allah untuk kepengurusan DKW ini sampai akhir periode 3 tahun ke depan nanti ya, kemungkinan nanti kita akan sedikit ya meneruskan program periode yang kemarin yang belum bisa terlaksana, mungkin nanti bisa dilaksanakan di periode ini. Kita maksimalkan di periode ini. Ya, berarti akan memaksimalkan periode ini. Nah, tadi malam saya sempat menyimak obrolan jenengan dengan komandan siapa? Yuli, bahwasanya tadi malam adalah persoalan dengan sertifikat. Nah ini bagaimana regulasi untuk kaitannya dengan sertifikat diklat tamat, diklat mat maupun diklat sus. Ya, ini mungkin insya Allah mungkin di DKW hari ini. Nah, ini ayo kita bahas bareng lah terkait dengan sertifikat ini agar tidak ada dusta di antara kita, tidak ada seudon di antara kita kan ngono gue. Nah, bahasanya mohon maaf ya ini agak tuang kita berhubung yang bersangkutan langsung juga berada di sini dan Sukron tentunya yang kemarin selama periode kemarin kan yang montang-manting mengurusi diklat ke sana ke sini terus tentang sertifikat juga termasuk yang mengurusi database juga yang lebih paham tentunya dan Sukron. Iya. Intinya tetap ke depan harus kita perbaiki lagi lah ya. Yang mau bertanya-tanya tentang sertifikat silahkan tanyakan langsung kepada Dan Sukron agar bisa langsung dijawab saat ini juga. Nah, ini bukan kebijakan saya sebenarnya. Karena ini nanti yang menjawab adalah mau sok tuan rumah kok jawab kan orang api. Tuan rumah gue takon, ya, narasumber itu nanti yang menjawab. Nah, oke, selamat datang buat Regita Prameswari ya. Ini salah satu ketua ya. Ini ketua dari PKPT UNES. Ya, ini perguruan tinggi. Selamat datang. Tolong ambilkan tangan juga. Ini saya paham sekali. Oke, dan adik kita lanjutkan lagi. Bahwasanya terkait dengan regulasi yang ada, kemudian program kerja yang ada. Ini sebenarnya kan masa-masa pandemi ini sebenarnya kita sudah melaksanakan program. Nah, terkait dengan adanya pandemi ini, bagaimana siasat ataupun langkah yang akan diambil untuk tetap menjalankan program yang kemarin kita sudah terschedule lah, kita sudah tertata, sudah terjadwal dengan baik. Artinya dengan adanya, oke, ya ini saya sambil mencekrol ini mau bertanya pun saya sambil mencekrol ini kan, ya udah dan Ali pertanyaannya sudah mentok, artinya sudah kepengurusan baru, silahkan dikomunikasikan dengan yang baru, dengan kadif administrasi yang baru. Artinya diklat ini nanti saya tanyakan lagi dan Adit. Diklat pasca dari Converwil nanti bisa dihubungkan dengan DKW yang baru. Kalau diklat sebelum Converwil itu masih urusannya dengan DKW lama, itu masih kita proses dengan kita. Karena dulu
Iya. perlu apa kita sampaikan dan Adib juga ya. Iya. Karena kita masa transisinya luar biasa panjang seperti kereta ya, hampir 3 bulan, luar biasa memakan waktu, sedangkan komandan KPP sudah ada, sudah terpilih, kemudian komandan DKW CBP-nya masih menunggu-nunggu siapa, tanda tanya masih besar. Artinya di masa-masa itu memang masa-masa belum bisa diarahkan untuk menggunakan regulasi. Nah, makanya mohon makluman. Jadi apa yang kurang baik dari DKW yang tahun lalu, mari kita perbaiki di DKW yang akan datang, kan seperti itu. Kiranya nanti bisa langsung menghubungi Komandan Adib, nanti biar disambungkan dengan Komandan Kepala Divisi Administrasi. Mungkin seperti itu dan Adib. Iya, biar betul. Tidak ada pertanyaan yang sama dan terus diulang. Saya yo rodo mumet mikiri corona nang desa, kon mikiri sertifikat maning kan. Sertifikat massal di desa dan juga sertifikat massal di DKW. Itu pekerjaan saya. Oke, kita lanjutkan lagi dan Adib. Nah, terkait dengan tadi dan Adib, kembali ke pertanyaan bahwasanya apa ya? Program yang sudah terschedule, sudah terjadwal, ini pastinya lah tertunda. Nah, bagaimana siasat siasat DKW untuk menjalankan program yang sudah tertata, tapi untuk reschedule atau rejadwal, itu bagaimana nantinya? Apa langkah yang akan diambil? Kita tetap untuk saat ini kita tetap menunggu sampai benar-benar situasi kondusif ya, sudah tidak ada pandemi-pandemian lagi. Terus setelah itu tentunya kita kemarin sudah menyusun proper. Setelah ini selesai, setelah wabah ini selesai, nanti kita akan langsung jalankan, insya Allah. Yang penting kita bisa saling mensupport satu sama lain, yang dari kalangan DKAC, DKC bisa bareng-bareng untuk mensupport DKW agar supaya bisa kepengurusan kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Kita tetap menunggu. Nah, di panjenengan sebagai komandan terpilih, artinya panjenengan pasti punya harapan besar ke depan. Punya angan-angan apa yang akan Anda lakukan 3 tahun yang akan datang. Nah, kira-kira hal apa yang Anda akan lakukan untuk Jawa Tengah di 3 tahun yang akan datang? Kira-kira Jawa Tengah periode untuk yang akan datang ya. Yang akan datang untuk atau saat ini? Saat ini ya, saat ini. Yang akan datang nggak usah dipikirkan, saat ini aja. Masih dengan tema yang lama. Yang penting datang gayeng ya. Iya. Ya. Itu masih dengan tema yang lama. Berarti arah DKW selanjutnya itu masih sama. Atau bagaimana ini? Arahnya masih sama. Kita akan perbaiki kekurangan, melengkapi kekurangan yang periode kemarin belum bisa terlaksana gitu. Kemudian begini Dan Adib. Wah, ini agak ramai juga di sini karena di sini banyak anak-anak juga ya. Mohon maaf ini ya. Jadi agak terganggu. Artinya begini Dan Adib. Arahan ke depan itu akan sama dengan arah DKW yang kemarin. Artinya Jateng ini berarti akan lebih menitik beratkan pada bidang apa kira-kira? CBP itu mau dibawa ke bidang apa? Dititik beratkan kemana? Oke, terima kasih. Kemarin saya sudah ancang-ancang, bahasanya ancang-ancang ya. Sudah menyusun yang akan kita fokuskan itu di titik perekonomian. Insya Allah nanti kalau ini wabah ini sudah selesai, nanti mungkin kedepannya masing-masing korda itu untuk perekonomian bisa intinya kita fokuskan ke perekonomian. Gunanya perekonomian tersebut nanti bisa buat mobilisasi atau buat perjalanan kegiatan CBP KPP di wilayah masing-masing.
Itu yang pertama itu. Terus satu lagi di tentang PATB. PATB itu nanti kemungkinan di periode ini akan kami gembleng sampai semaksimal mungkin agar bisa terjun langsung ke masyarakat. PATB itu fungsinya sangat penting berhubung saat ini kan tentunya banyak sekali ya terjadi kejadian bencana atau apa gitu kan, di kalangan awam sangat sedikit sekali, sangat terbatas sekali untuk tenaga-tenaga keahlian yang di bidang pertolongan pertama. Mungkin nanti akan fokus pertama di perekonomian, fokus kedua ya di divisi PATB. Kemudian apakah fokus dalam titik kaderisasi? Ini bagaimana fokus kaderisasi juga, karena kemarin kan Jawa Tengah itu luar biasa kaderisasinya. Karena saya sendiri yang merasakan sambil aduh ini setiap minggu harus ada kaderisasi yang sudah menang dengan jenengan ya. Artinya gini, dan apa yang menjadi titik fokus juga kaderisasi akan menjadi titik fokus di KW selanjutnya. Pokoknya kita maksimalkan untuk periode inilah. Ya. Nah, dan terkait dengan regulasi ataupun aturan-aturan, apakah memang ada yang akan diperbaiki? Apa memang akan mengikuti dari periode kemarin ataupun dari nasional? Artinya kalau dari nasional tetap iya, regulasi yang ada kita tetap harus ikuti. Tapi apakah ada penambahan-penambahan terkait dengan regulasi yang akan dilaksanakan nanti? Pasti ada itu. Kita tetap jalankan program-program yang wajib ya. Program-program wajib ya, seperti pekaderan itu kan wajib kan, satu periode sekali di kalangan di tingkatan DKC maupun DKC kan satu periode sekali pasti mengadakan pekaderan. Itu wajib. Terus masih ada lagi yang akan kita imbuhkan atau bubuhkan lagi agar regulasi tambahan lagi lah. Berarti akan ada regulasi tambahan ataupun aturan untuk teman-teman DKT. Nah, selama ini dalam masa pandemi ini, dan Adib, kita tadi sudah berbicara tentang program ya, artinya arah ke depan. Nah, selama jenengan menjadi komandan 3W terpilih, artinya kan belum terlantik tapi terpilih. Ya. Ataukah ini sudah sah atau belum kan belum tahu juga ya. Halo, sinyalnya Anda mulai terganggu ya. Sinyal saya berarti? Oh, iya, sinyal Anda ini yang terganggu. Oh, sinyal saya. Oh, ya mohon maaf lah kalau sinyal saya agak gimana ya, karena ini kok menyalahkan sinyal saya, padahal sinyal saya enak-enak saja. Iya sama. Oke, kembali ke tadi Mbak Nadine. Iya. Tadi kita sudah membahas tentang program kerja ataupun arah DKW selanjutnya. Ini kita akan menanyakan tentang kembali ke person Anda. Apakah ada kesulitan selama menjadi